Pak Wardi ini wajib mengantarkan tuyul itu dengan cara digendong. Bu Amah dan Pak Wardi ini melakukan hubungan badan. Dan di sini Bu Amah itu merasakan bahwa Pak Wardi ini tidak seperti biasanya. Setelah mereka berdua ini selesai melakukan hubungan badan, Pak Wardi ini memintanya kembali. Bahkan Pak Wardi ini, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya, sebelum saya memulai bercerita, saya ini pengen tahu subscriber saya itu, kalian itu datang dari mana saja. Tulis di kolom komentar biar saya itu tahu dan kita semakin kenal dan kita semakin dekat. Waduh. Oke. Jadi untuk cerita kali ini itu datang dari salah satu subscriber lagi. Tetapi seperti biasanya untuk nama toko dan tempat sudah saya samarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Tidak usah panjang lebar lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Si Wardi ini mempunyai istri bernama Amah. Mereka berdua ini sudah menikah selama 15 tahun. Tetapi mereka ini belum diberikan keturunan. Dan mereka berdua ini ekonominya itu sangat buruk. Si Wardi ini hanya bekerja sebagai tukang becak. Hasil dari Pak Wardi ini menarik becak itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Bahkan mereka berdua ini sering kelaparan. Mereka berdua ini sering bingung bagaimana cara mereka mendapatkan makanan. Karena dengan hasil Pak Wardi ini yang sangat sedikit. Tak jarang mereka itu ketika ingin meminjam duit kepada tetangga-tetangganya, mereka itu tidak ada yang mengasih. Dengan alasan bagaimana mereka akan mengembalikan uang tersebut. Untuk makan saja mereka itu kebingungan. Dan dari hal itulah yang membuat mereka berdua itu sakit hati. Bahkan ketika Bu Amah ini ingin hutang ke warung, warungnya pun kerap menolak dengan alasan yang sama. Mungkin Bu Amah ini hutangnya sudah banyak di warung itu, makanya warung itu menolak. Singkat cerita, akhirnya Pak Wardi ini sudah capek banget dengan kehidupannya, dengan keadaan ekonominya. Begitupun dengan Ibu Amah, dengan istrinya. Akhirnya mereka berdua ini memutuskan akan mencari tuyul. Singkat cerita, mereka berdua ini sudah ada di wilayah Klaten. Di tempat itu sudah dikenal tempat pesugihan untuk mencari tuyul. Dan mereka ini sudah menemui juru kuncinya. Dan ternyata persyaratannya atau ubur ampenya di situ tidak terlalu ribet amat. Mereka itu hanya perlu menyiapkan 2 buah kopi, 2 teh, 2 rokok, 2 kelapa hijau, bunga 7 rupa, dan yuyu 2 buah. Dan akhirnya lewat kemudahan-kemudahan ini, si Pak Wardi ini pun akhirnya mantap sekali untuk mencari atau mengambil tuyul tersebut. Prosesi pengambilan tuyul tersebut pun dimulai. Dan di sini Pak Wardi ini tidak menggunakan baju atau celana. Dia hanya menggunakan celana dalam. Dan setelah Pak Wardi ini dijampi-jampi didoakan oleh juru kuncinya, tidak lama dia itu melihat sosok tuyul. Tetapi istrinya ini Bu Amah tidak melihat. Hanya dia, Pak Wardi, dan juru kuncinya yang melihat. Di situ terlihat muncul 3 tuyul. Dan Pak Wardi ini memilih yang tengah. Dan di situ Pak Wardi pun dijelaskan apa yang harus ia berikan kepada tuyul tersebut setelah tuyul itu bekerja. Dan akhirnya tuyul itu pun sah menjadi milik Pak Wardi. Dan setelah tuyul itu didapatkan oleh Pak Wardi ini pun dijelaskan oleh juru kuncinya. Ada beberapa persyaratan yang harus ia penuhi setelah si tuyul ini sudah bekerja untuknya. Yang pertama, ketika si tuyul ini akan bekerja, Pak Wardi ini wajib mengantarkan tuyul itu dengan cara digendong. Dan syarat yang kedua, ketika nantinya Pak Wardi ini dengan Bu Amah sudah menjadi orang kaya, dan ketika mereka berdua ini membeli sesuatu atau membeli barang mewah, si tuyul ini pun wajib dibelikan yuyu untuk dijadikan mainan oleh tuyul tersebut. Dan ketiga, ketika majikannya ini atau Pak Wardi dan Bu Amah ini memakan makanan yang enak, si tuyul ini juga wajib dinenenin atau ditetein oleh istri Pak Wardi atau Bu Amah. Jadi tidak setiap hari tuyul ini itu nenen sama
istrinya Pak Wardi. Akhirnya mereka berdua, Pak Wardi dan Amah ini, pulang menuju ke rumahnya. Malam hari pun tiba. Dan ini adalah hari pertama kalinya di mana tuyul itu akan bekerja untuk Pak Wardi dan istrinya. Dan Pak Wardi ini pun menggendong tuyul tersebut. Lalu ketika ia sudah masuk ke komplek perumahan orang yang kaya, Pak Wardi ini melepaskan tuyul tersebut. Dan dia pun langsung ngomong sama si tuyul ini, "Sudah saatnya kamu bekerja, ayo sana kamu bekerja." Dan Pak Wardi ini tidak pulang. Di sini Pak Wardi juga harus menunggu di tempat tersebut. Dan tidak lama setelah itu, setelah 2 jam Pak Wardi menunggu, tuyul itu pun kembali dengan membawa uang yang sangat banyak. Dan di sini Pak Wardi itu pun merasakan kegirangan, dia itu sangat senang sekali. Dia pun pulang. Dan pada hari berikutnya, itu tetap dilakukan berulang-ulang kali, setiap harinya dilakukan oleh Pak Wardi. Sampai akhirnya 3 bulan ini Pak Wardi dan Bu Amah sudah menjadi kaya raya. Pak Wardi ini sudah membangun rumahnya, dia sudah memiliki mobil, dan dia juga sudah memiliki motor. Dan di sini sebelumnya Pak Wardi dan Bu Amah ini yang sempat dikucilkan oleh tetangga-tetangganya karena miskin, sekarang menjadi dihormati oleh tetangga-tetangganya. Mungkin tetangga-tetangganya yang ada di samping-sampingnya juga mereka curiga. Kenapa Pak Wardi dan Bu Amah ini cepat banget jadi orang kaya, cepat banget jadi sukses. Padahal Pak Wardi itu tidak terlihat bekerja. Bahkan Pak Wardi ini setiap siang itu berada di rumahnya. Dia itu tidak berpura-pura bekerja atau apa untuk menutupi hal itu. Pak Wardi itu enjoy banget, setiap siang itu dia di rumah. Dan ketika malam harinya baru dia keluar. "Pak, apa Bu? Ini tuyulnya setiap hari kok semakin kurang ajar loh." "Semakin kurang ajar gimana Bu?" "Ini loh Pak, setiap hari masa sekarang dia itu minta nenen terus loh Pak." "Ya nggak apa-apa Bu, yang penting dia akan menghasilkan buat kita Bu." Dan di sini Pak Wardi ini ditutupi oleh harta, oleh duit. Dia itu tidak merasakan apa yang dirasakan oleh istrinya. Dan ternyata si tuyul ini menenen atau menete istrinya Pak Wardi ini bukan menete air ASI, tetapi dia itu menyedot darah dari istrinya Pak Wardi. Semakin hari istri dari Pak Wardi ini, Bu Amah ini, semakin kurus. Tetapi Pak Wardi ini tidak mau mengerti apa yang dirasakan istrinya. "Udah Bu, gak apa-apa Bu, kasih aja apa yang dia minta, berikan saja Bu, yang penting kita kaya." Dan lama-kelamaan akhirnya istri dari Pak Wardi ini pun jatuh sakit. Dia pun dibawa ke rumah sakit oleh Pak Wardi. Tetapi sesampainya di rumah sakit dan istri dari Pak Wardi ini sudah dicek up semuanya, tidak ada penyakit sama sekali yang ada di tubuhnya. Di sini pun dokter dan Pak Wardi itu merasa bingung. Loh kok bisa ya? Orang sakit jadi kurus kayak gini kok nggak ada penyakitnya? Ternyata ini adalah efek dari Ibu Amah ini yang selalu menetein tuyul itu. Darah Bu Amah ini setiap hari itu selalu dihisap. Dan dia pun lemas dan sampai jatuh sakit. Dan di suatu hari Pak Wardi ini sudah mulai kesal dengan tuyulnya. Karena setiap hari pendapatannya ini menurun. Jadi tuyulnya ini dari hari ke hari dia itu mendapatkan uangnya sedikit. Dan di sini akhirnya Pak Wardi itu pun marah dengan tuyulnya. Dan si tuyul ini pun sudah dilarang untuk menete istrinya. Mungkin inilah yang membuat tuyul itu kesal. Dan pada suatu hari Pak Wardi ini pergi. Dia berpamitan kepada istrinya. "Bu, aku mau pergi dulu ya. Kamu di rumah baik-baik. Aku sebentar kok, nggak lama." "Yaudah Pak, hati-hati ya." Pak Wardi ini pun keluar dengan mengendarakan mobilnya. Tetapi tiba-tiba istrinya Pak Wardi ini kaget ketika Pak Wardi itu pulang lagi. "Loh Pak, kok pulang lagi?" "Iya Bu, ntar aja perginya." "Bu, aku pengen." "Ah, Bapak ini masih siang kok udah pengen." "Ah, udahlah Bu, ayo Bu." Dan di sini akhirnya Bu Amah dan Pak Wardi ini melakukan hubungan badan. Dan di sini Bu Amah itu merasakan bahwa Pak Wardi ini tidak seperti biasanya. Setelah mereka berdua ini selesai melakukan hubungan badan, Pak Wardi ini memintanya kembali. Bahkan Pak Wardi ini memintanya sampai 4 kali. Dan pada saat keempat kalinya ini tiba-tiba ada seseorang yang membuka pintu kamarnya. Dan di sini Bu Amah itu merasakan kaget
Karena dia melihat yang membuka pintu kamarnya itu adalah suaminya, Pak Wardi. Dan Pak Wardi ini pun kaget. Dia itu melihat tuyulnya sedang bersetubuh dengan istrinya. Dan di sini Ibu Amah itu melihat suaminya menjadi dua. Dia bahkan bingung siapa ini suami yang sebenarnya. Dan akhirnya Pak Wardi ini pun langsung menyeret tuyul tersebut. Dan dia membawanya langsung pergi. Dan ternyata Pak Wardi ini membawa tuyul tersebut ke juru kunci yang dulu, ke dukun yang dulu, di mana tempat ia mendapatkan tuyul tersebut. Dan di situ ketika ia bertemu juru kuncinya itu baru ngomong bahwa ternyata tuyulnya itu memang kadang sering kurang ajar seperti itu. Ternyata setan juga punya nafsu loh. Singkat cerita, akhirnya Pak Wardi ini kembali pulang. Dan setibanya dia di rumah, istrinya ini, Bu Amah itu meminta maaf kepada dirinya. Tetapi Pak Wardi tidak mempermasalahkan itu. Sudahlah, nggak apa-apa Bu. Emang dianya aja, tuyulnya aja itu memang kurang ajar. Udah Bu, tuyulnya sudah saya kembalikan kepada dukun yang dulu, kepada juru kunci yang dulu. Jadi sekarang kita harus memikirkan usaha Bu. Kita sudah tidak ada tuyul itu lagi. Dan pada beberapa hari berikutnya, Bu Amah ini, istrinya Pak Wardi ini terlihat tambah kurus. Bahkan sampai pada suatu waktu, istrinya Pak Wardi ini atau Bu Amah ini sudah tidak mampu berjalan. Dia hanya tergeletak di tempat tidurnya. Dan hingga pada akhirnya Bu Amah ini pun meninggal dunia. Dan cerita pun berakhir. Dan ini harus menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan sampai kita semua itu terjerumus dengan hal-hal yang seperti itu. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman semua yang mempunyai cerita-cerita mistis, cerita goib, dan ingin ceritanya diceritakan ulang lagi oleh saya, silahkan kirim ceritanya melalui WhatsApp saya di nomor ini. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.